Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah hubungan sekolah dengan masyarakat, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada pertemuan hari ini, saya Maya Destari dengan PM 20506013 sebagai moderator yang akan memandu jalannya kegiatan presentasi pada kelompok 6 hari ini. Materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6 mengenai hubungan masyarakat dan pendidikan. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu yang akan menyampaikan materi. Yang pertama dengan saya sendiri, Maya Destari, dengan NPM 20506013. Yang selanjutnya ada Siti Rahmat Suci Alia dengan NPM 2050600022. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mendengarkan dan menyimak pemaparan materi dari pemateri satu kepada pemateri satu. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hubungan dengan masyarakat. Sekolah merupakan sistem terbuka terhadap lingkungannya. Masyarakat dalam arti sempit di sini adalah masyarakat di lingkungan termasuk masyarakat pendukungnya. Sebagai sistem terbuka, sudah jelas ia tidak dapat mengisolasi diri, sebab bila hal ini ia lakukan, berarti ia menuju ke ambang kematian akibat menentang kewajaran hukum alam. Sekolah merupakan sistem terbuka, sudah jelas dia tidak bisa mengisolasi diri sebab bila hal ini ia lakukan berarti ia menuju ke ambang kematian. Akibat menentang kewajaran hukum alam sebagai sistem terbuka, sekolah selalu membuka pintu terhadap kehadiran warga masyarakat terhadap ide-ide mereka, terhadap kebutuhan-kebutuhan mereka, dan terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat. Sebaiknya masyarakat juga membuka diri untuk dimasuki oleh aktivitas-aktivitas sekolah. Menurut Jones, tahun 1969, halaman 388, menyambut hubungan dengan masyarakat itu sebagai hubungan dua arah, tempat memadu ide antara sekolah dengan masyarakat untuk melahirkan saling pengertian, ide-ide tentang pendidikan tidak selalu datang dari sekolah. Selanjutnya yaitu adanya manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat. Manfaat ini ada dua, yang pertama bagi masyarakat dan bagi sekolah. Yang saya akan jelaskan yaitu yang bagian pertama, bagi masyarakat, ada tahu hal-hal persekolahan dan inovasi-inovasinya. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Yang ketiga, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Yang keempat, yaitu melakukan tekanan atau tuntutan terhadap sekolah. Yang kedua, yaitu ada bagi sekolah. Yang pertama, memperbesar dorongan mawas diri. Yang kedua, memudahkan memperbaiki pendidikan. Yang ketiga, memperbesar usaha meningkatkan profesi staf, konsep masyarakat tentang guru menjadi benar. Dan selanjutnya, mendapatkan koreksi dari kelompok penuntut, mendapatkan dukungan moral dari masyarakat, memudahkan meminta bantuan dan material dari masyarakat, memudahkan pemakaian media pendidikan di masyarakat, dan yang terakhir yaitu memudahkan pemanfaatan narasumber. Selanjutnya yaitu tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Mengenai sekolah dengan masyarakat, tes Sianipa meninjau dari sudut kepentingan kedua lembaga tersebut, yaitu kepentingan sekolah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah di masyarakat bertujuan untuk yang pertama, mengenal pentingnya sekolah bagi masyarakat. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah.
Yang ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah. Yang keempat, memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, yaitu mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Rahma yang sudah memaparkan materi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan kerjasama sekolah dengan masyarakat, beberapa prinsip sebagai pedoman untuk melaksanakan yang dikemukakan oleh S. Seitopo tahun 1982. Yang pertama ada ketahuilah apa yang Anda yakini. Dalam hal ini, merupakan tugas kepala sekolah untuk mengembangkan filsafat pendidikan yang menjadi dasar dan tujuan pendidikan di sekolah agar guru-guru dan staf tata usaha sadar akan apa yang akan dikerjakan di sekolah sehingga tidak ada kesimpang siuran dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Lalu yang kedua ada laksanakanlah program pendidikan dengan baik dan bersahabat dengan masyarakat. Maksudnya, buatlah program belajar bagi anak-anak sebaik mungkin yang dapat menciptakan suasana yang bahagia dan situasi belajar yang menggairahkan bagi murid. Lalu yang ketiga, ketahuilah masyarakat Anda. Jadi di sini masyarakat sekolah hendaknya benar-benar mengetahui keadaan masyarakat di daerah itu, baik sifat ataupun problem dalam masyarakat tersebut. Lalu yang keempat, adakan survei mengenai masyarakat di daerah tertentu. Nah, jadi survei itu perlu untuk menghimpun informasi yang akan meliputi aspek kehidupan masyarakat dan kondisi alam sekitar. Lalu yang kelima ada bahan-bahan dokumen. Lalu yang keenam ada keanggotaan dalam organisasi masyarakat. Lalu yang ketujuh adakan kunjungan ke rumah. Jadi di sini tujuannya untuk proses perkembangan anak dan juga tentang masyarakat sekitar. Yang kedelapan, layani masyarakat di daerah Anda. Jadi sekolah ini melayani anak-anak dari masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran. Tetapi sekolah akan menjadi lebih baik bila dijadikan pusat kegiatan masyarakat. Misalnya pada suatu sekolah ada perpustakaan untuk masyarakat, tempat pertemuan, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada doronglah masyarakat untuk melayani sekolah. Slide selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada jenis hubungan sekolah dengan masyarakat. Banyak orang mengartikan hubungan kerja sekolah dan masyarakat dalam pengertian yang sempit. Mereka berpendapat bahwa hubungan kerjasama itu hanyalah dalam hal mendidik anak belaka. Hubungan kerjasama sekolah dalam masyarakat itu dapat digolongkan menjadi 3 jenis hubungan. Yang pertama ada hubungan edukatif. Hubungan edukatif ini adalah hubungan kerjasama dalam hal mendidik anak atau murid antara guru di sekolah dan orang tua dalam keluarga. Contohnya sekolah mengadakan rapat agar para guru dan orang tua lebih memantau anak-anaknya sehingga nanti benar siap menghadapi ujian. Lalu yang kedua ada hubungan kultural. Hubungan kultural ini adalah kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan muatan lokal. Lalu yang ketiga hubungan institusional. Hubungan ini yaitu kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instalasi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah.
Misalnya hubungan dengan pihak kecamatan terjalin pada perayaan 17 Agustus, sekolah mendapatkan undangan untuk bersama-sama merayakan di depan kantor camat. Selanjutnya. Lalu yang terakhir ada bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan sekolah dengan masyarakat, yang pertama ada aktivitas para siswa atau kelas atau tingkat kelas. Yang kedua, aktivitas guru, beberapa guru atau guru-guru satu bidang studi. Yang ketiga, ada media massa. Lalu yang keempat, ada kunjungan warga masyarakat atau orang tua siswa ke sekolah. Yang kelima, pertemuan dengan kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada pendidik di sekolah. Baik, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 6. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini bahwa hubungan dengan masyarakat bagi suatu sekolah adalah hubungan dua arah antara sekolah dengan masyarakat untuk memusyawarahkan ide-ide dan informasi tertentu yang berguna. Manfaat hubungan sekolah dengan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bagi masyarakat, tahu hal-hal persekolahan dan inovasi-inovasinya. Lalu kebutuhan masyarakat tentang pendidikan lebih mudah diwujudkan. Menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan. Lalu melakukan tekanan atau tuntutan terhadap sekolah. Sedangkan manfaat bagi sekolah, yang pertama memperbesar dorongan, mawas diri, memperbaiki pendidikan, memperbesar usaha peningkatan profesi staf, konsep masyarakat tentang guru menjadi benar, mendapatkan koreksi dari kelompok penuntut, mendapatkan dukungan moral dari masyarakat, memudahkan memintakan bantuan dan material dari masyarakat, memudahkan pemakaian media pendidikan masyarakat, lalu memudahkan pemanfaatan sumber. Ya, tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat, mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi pengembangan sekolah, memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah, lalu memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Lalu yang terakhir, mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat tersampaikan kepada kita semua. Baik, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan dan perkataan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.